Selamat siang rekan-rekan dari Divisi Keuangan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi penting mengenai beberapa tantangan yang sedang dihadapi oleh divisi produksi saat ini, yang dimana dalam beberapa bulan terakhir kami mengalami peningkatan permintaan yang cukup signifikan. Namun dengan keterbatasan alat produksi pada perusahaan, kami kesulitan dalam memenuhi permintaan tersebut. Terkait dengan kendala ini, kami ingin berbagi pandangan dan mohon kerjasama mengenai solusi yang akan kami usulkan kepada divisi keuangan. Maka dari itu, tema presentasi kali ini yaitu optimalisasi pada perusahaan fashion daur ulang. Nah, seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa perusahaan Risinyu saat ini sedang mengalami kenaikan permintaan produk daur ulang. Divisi produksi mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan konsumen karena keterbatasan peralatan yang digunakan. Nah, kenaikan permintaan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu karena kesadaran lingkungan yang meningkat dan tren fashion yang terus berkelanjutan. Dikarenakan keterbatasan peralatan, hal ini menimbulkan beberapa masalah yang harus dihadapi oleh divisi produksi. Masalah yang utama yang dihadapi oleh divisi produksi saat ini yaitu waktu produksi yang tidak efisien. Peralatan yang digunakan oleh divisi produksi sudah mulai usang, yang dimana hal ini mengakibatkan proses produksi lebih lambat dari yang seharusnya. Selain itu, juga divisi produksi menghadapi masalah terkait dengan pengurangan kualitas produk yang dihasilkan. Jadi pada saat ini peralatan yang digunakan itu sudah mulai tidak berfungsi secara optimal dan kualitas yang dihasilkan ini jadi lebih menurun. Selanjutnya, masalah yang dihadapi yaitu tingginya biaya pemeliharaan. Jadi mesin-mesin yang digunakan sudah mulai tua sehingga memerlukan perawatan lebih sering dan cukup memakan biaya yang cukup banyak, yang dimana tidak hanya membebani divisi keuangan, tetapi juga mengurangi produktivitas bagi divisi produksi. Masalah yang terakhir yaitu keterlambatan pemenuhan pemesanan. Dengan keterbatasan peralatan, divisi produksi kesulitan dalam memenuhi pemesanan konsumen secara tepat waktu. Dari masalah-masalah yang telah saya sampaikan tadi, kami juga sebagai divisi produksi memiliki beberapa solusi untuk menangani masalah tersebut, yaitu dengan cara pengadaan peralatan baru dan modern, kemudian pemeliharaan dan perawatan secara rutin, dan penyusunan anggaran untuk alat cadangan. Nah, yang pertama yaitu ada pengadaan peralatan baru. Tujuan dari hal ini yaitu supaya lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Maka dari itu, kami sebagai divisi produksi menyarankan beberapa peralatan kepada divisi keuangan, yang dimana peralatan ini juga sedang dibutuhkan oleh divisi produksi. Yang pertama ada mesin pemotong otomatis yang dapat meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi limbah. Kemudian mesin jahit dengan berkecepatan tinggi. Nah, kami dari divisi produksi menyarankan dengan merek Juki DDL 8700, dan yang terakhir kami menyarankan peralatan alat pengolahan kain daur ulang, yang dimana mesin ini dapat mengolah bahan tekstil menjadi dari bahan bekas menjadi bahan baru. Nah, dengan peralatan ini, kami yakin selaku divisi produksi ini akan memproduksi lebih cepat, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan ketepatan serta kualitas produk yang terbaik. Kemudian, untuk pemeliharaan dan perawatan secara rutin, ini bertujuan untuk memastikan bahwa alat-alat atau peralatan produksi yang digunakan tetap dalam kondisi baik dan juga bisa dalam jangka panjang. Tindakan pemeliharaan bisa dilakukan dengan cara yang pertama,
pemeriksaan berkala, kemudian pelumasan dan pembersihan, yang ketiga, pembaruan software, dan yang keempat, yang terakhir, yaitu menetapkan jadwal pemeliharaan. Nah, jadwal pemeliharaan ini bisa dilakukan 6 bulan sekali atau sesuai dengan rekomendasi dari pabrik peralatan tersebut. Selanjutnya yaitu penyusunan anggaran alat cadangan. Nah, peralatan yang perlu dicadangkan, kami menyarankan yaitu mesin jahit dan juga mesin pemotongan. Untuk anggaran sendiri, kami menyarankan kepada divisi keuangan dapat mengalokasikan sekitar 10-15% dari total anggaran peralatan utama. Dan kami yakin bahwa strategi pembelian peralatan secara bertahap atau bekerja sama dengan supplier bisa mendapatkan diskon yang cukup menghemat biaya. Yang selanjutnya yaitu solusi pembagian anggaran. Kami juga menyarankan beberapa solusi yang dapat dialokasikan atau dipertimbangkan oleh divisi keuangan. Yang pertama, pembelian peralatan baru. Divisi keuangan dapat mengalokasikan sekitar 50% dari anggaran tahunan, dan pemeliharaan dan perawatan sekitar 20% dari anggaran tahunan. Kemudian anggaran untuk alat cadangan sekitar 10-15% dari anggaran tahunan, dan yang terakhir anggaran tidak terduga atau untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga atau hal-hal yang tidak diinginkan bisa dialokasikan sekitar 5-10% untuk pembelian suku cadang atau biaya perbaikan secara mendadak. Kemudian dampak dari solusi-solusi yang telah saya sampaikan tadi dapat diterapkan. Saya selaku divisi produksi yakin bahwa perusahaan akan mengalami dampak yang positif dan juga bagi tenaga kerja yang bekerja di perusahaan Sinyo ini. Nah, dampak positifnya itu apa aja? Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan kecepatan produksi. Hal ini agar produksi dapat berjalan lebih cepat dan juga peningkatan kualitas produk yang dimana dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dan konsisten. Kemudian juga pengurangan biaya dan pemeliharaan yang dimana ini untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dan yang terakhir, dampak yang terakhir, meningkatkan kapasitas produk agar pemenuhan permintaan lebih tinggi. Berdasarkan penjelasan dan presentasi yang telah saya sampaikan, saya selaku divisi produksi mengajukan permohonan kepada divisi keuangan untuk mengoptimalkan proses operasional pada perusahaan. Kami berharap permintaan ini dapat dipertimbangkan dan apabila permintaan ini disetujui oleh divisi keuangan, kami selaku divisi produksi yakin ini akan meningkatkan efisiensi serta berdampak positif bagi perkembangan perusahaan. Akhir kata, saya ucapkan, mari bersama kita optimalkan operasional dengan pembaruan alat produksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu, partisipasi, dan kerjasamanya.